Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Hari ini aku mau bikin roti sosis super simple, tanpa mixer, tanpa ulen, tapi hasilnya lembut dan empuk, cocok banget buat ide jualan. Satu resep ini bisa jadi 16 roti. Langsung aja, pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya. Setelah itu bisa satukan air hangat, pastikan airnya hangat ya, bukan air panas. Ragi instan dan gula pasirnya juga masuk sekalian, diaduk sebentar kemudian didiamkan sekitar 2-3 menit saja sampai dia berbuih-buih seperti itu. Kemudian bisa tambahkan telur. Nah, telur dan terigunya juga langsung aja, aku pakai terigu yang protein tinggi yang bagus untuk bikin roti. Aduk rata dengan sendok, tambahkan juga susu bubuknya, kemudian aduk rata. Nah, masukkan mentega yang di suhu ruangan. Pastikan menteganya menyatu dengan baik di adonan ya, karena ini kan tanpa ulen. Nggak lama kok, sekitar 2 menit saja menteganya akan menyerap di adonan. Olesi mangkuk dengan minyak. Kemudian diamkan adonan, diistirahatkan, pastikan ditutup ya karena ragi nggak suka sama udara. Setelah adonan mengembang, bisa dibagi menjadi 16 bagian. Untuk memudahkan, bisa tabur sedikit tepung ya, jadi tidak lengket adonannya. Kalau mau ditimbang bisa sekitar 30 gram ya, aku dikira-kira saja. Kita pipihkan, satukan, buat bulatan adonan. Nah, kalau ini lebih mudah bila talenannya dioles dengan sedikit minyak. Nah, letakkan bola-bola adonan ini di atas kertas roti. Setelah semuanya selesai, kita bisa mulai pipihkan adonan seperti ini. Tangan bisa ditabur tepung ya. Hias roti dengan sosis, tutup serbet bersih dan tunggu hingga mengembang. Setelah itu, biarkan terbuka sambil panaskan oven. Bisa ditabur keju parut, beri saus tomat dan mayones juga. Selain cantik penampilannya, ini juga buat rasa ya. Beri juga daun seledri yang sudah dicop ya. Ini supaya wangi dan cantik. Lanjut, bisa dipanggang rotinya hingga matang dengan baik. Aku panggang sekalian di oven kecil ini bisa juga. Angkat dan siap untuk disajikan hangat atau di suhu ruang. Kalau untuk dijual, sebaiknya tunggu hingga roti di suhu ruang baru dibungkus dengan plastik ya. Roti sosisnya udah jadi. Ini ukurannya tadi aku tidak timbang. Kalau mau ditimbang bisa sekitar 30 graman satu satu kecil kayak gini. Dan ovenku kecil, tadi aku panggangnya sekalian. Nah, udah mau matang aku pindahin yang atas ke bawah dan sebaliknya. Bisa disesuaikan dengan oven kita masing-masing. Kalau pakai oven tangkring bisa juga. Ketika dia sudah matang, taruh di rak yang paling atas. Jadi atasnya itu dapat panas yang baik juga. Jadi warnanya tetap cantik. Ini dia benar-benar empuk sekali. Bisa dilihat, padahal tanpa diulenin. Dan juga didiamkannya tidak terlalu lama. Kayak gini, cantik sekali, super lembut ya. Oh, lihatlah. Ini buat ide jualan, cantik banget hasilnya. Langsung aja cobain. Rotinya mantap, wangi seledri, mayo, dan sosisnya top banget. Wow. Ini tuh benar-benar empuk dan super lembut, walaupun tanpa diuleni dan nggak pakai lama. Didiamkannya cuma 30 menit, terus 30 menit. Ini aku ekonomis karena aku pakai seledri yang dicincang gitu, yang dicop kayak gitu ya. Terus ditaburin sedikit, itu wanginya sedikit aja seledrinya. Jadi nggak usah pakai yang kayak model oregano atau apa. Ini yang versi ekonomis. Dia itu lembut karena satu, tentu saja aku pakai telur dan juga susu. Jadi susu bubuknya itu membantu dia supaya hasilnya lembut. Kalau nggak ada susu bubuk tapi punya susu cair, diganti aja pakai susu cair. Jadi bukan air tapi susu cair kayak gitu. Ini sederhana banget, harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina.
Makasih, harus dicoba karena super enak.